Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah ormas Islam untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Para ormas Islam pun sepakat mendukung keputusan Indonesia bergabung Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh ormas Islam dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 3 Februari 2026. Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum MUI Kiai Hajar Anwar Iskandar, Waketum MUI Kholil Nafis, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Ketum Hidayatullah Naspi Arsyad. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar 4 jam. Salah satunya terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Usai pertemuan, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil menjelaskan bahwa semua yang hadir sepakat Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Meski demikian, ia mengingatkan agar Indonesia tak terbawa arus yang merugikan Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 22 Januari 2026. Namun, keterlibatan Indonesia di Board of Peace menuai gelombang kritik karena dianggap tidak berpihak pada Palestina. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono kembali menegaskan bergabungnya Indonesia ke dalam jajaran anggota Dewan Perdamaian untuk menciptakan suasana kondusif di Timur Tengah, khususnya Palestina, tanpa mengesampingkan misi two-state solution. Bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kemudian seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara, dan itu sudah jelas. Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh. Sementara itu hari ini Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wamenlu di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore, Pak Awi. Sejumlah tokoh tiba di istana sejak siang tadi. Di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Alwi Shihab, dan Martina Talegawa, serta mantan Wamenlu Dino Patijalal. Selain itu hadir pula perwakilan dari Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono dan Nurul Arifin. Beberapa tokoh tersebut menjelaskan pertemuan dengan Presiden akan membahas sejumlah isu politik luar negeri, termasuk bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace. Saya hanya dapat undangan untuk datang, dan dalam suratnya disampaikan mengenai politik luar negeri, politik luar negeri dan including Palestina. Ya, jadi itu aja yang saya tahu. Mungkin nanti setelah itu. Ya kan Pak Presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan, pendapat kami bagaimana.
Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Saya nggak boleh disampaikan di depan presiden. Kalau nggak poin pentingnya aja Pak. Kira-kira garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan. Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. Nanti dibahas. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah, itu yang dibahas nanti. Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti sama. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya pandangan kenapa dia mesti ikut. Dan itu ada alasan-alasannya. Dan saya kira alasan-alasan yang valid. Penting. Ada alasan untuk bergabung. Ada alasan. Oke? Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan juga. Ya, kita dengar dulu penjelasannya dari pemerintah yang akan langsung diberikan oleh Presiden. Kita yakin dan percaya bahwa semua yang telah dibuat melalui pembahasan yang sangat mendalam dan sangat detail. Dan untuk ini kita selalu siap mendukung semua kebijakan Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto. Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengajak para santri agar paham perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Mojokerto disambut antusias para santri. Para santri berebut bersalaman dan berfoto bersama Gibran. Dalam kunjungan ini, Gibran mengajak para santri adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wapres pun menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan akhlak dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Kunjungan ini juga dalam rangka silaturahmi dan menyerap langsung pandangan kiai untuk kemajuan dalam negeri. Wapres menegaskan peran ulama sebagai penuntun moral dan mitra strategis pemerintah dalam hadapi dinamika nasional. Wapres juga menyinggung sejumlah musibah dan bencana alam di penghujung 2025 dan awal 2026 sebagai bahan refleksi bersama. Ia memohon dukungan doa dari para kiai agar pemulihan di berbagai daerah bisa optimal. Terakhir, Wapres menitipkan pesan kepada pemerintah daerah agar program-program prioritas Presiden Prabowo dapat diimplementasikan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua atap rumah masyarakat yang terbuat dari seng diganti menjadi genteng. Ide gentengisasi itu didukung sejumlah kepala daerah termasuk Pemprov Jakarta dan Jawa Barat. Selama beberapa dekade, jutaan masyarakat mengandalkan seng sebagai penutup atap rumah mereka. Harga yang relatif murah menjadi pilihan terutama bagi masyarakat menengah bawah. Namun kini, Presiden Prabowo Subianto punya keinginan besar. Prabowo ingin mengganti seluruh atap seng rumah masyarakat dengan genteng. Selain tidak indah, bahan seng cepat berkarat dan tidak ramah lingkungan. Program gentengisasi itu akan melibatkan Koperasi Merah Putih. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan anggaran gentengisasi tidak lebih dari 1 triliun rupiah.
Opsinya bisa dialokasikan di dana cadangan APBN 2026 atau realokasi anggaran MBG dan kementerian atau lembaga. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengikuti arahan Presiden untuk mengganti atap rumah warga Jakarta dengan genteng secara bertahap. Arahan Bapak Presiden 1000% pasti saya jalankan karena saya memang berkeinginan Jakarta akan menjadi lebih rapi, lebih bersih. Tidak hanya Jakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memasukkan wajib pakai genteng dalam spesifikasi izin mendirikan bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, tak hanya cabai, harga daging sapi juga melonjak dari yang sebelumnya Rp140.000 naik menjadi Rp150 hingga Rp170.000 per kilogramnya. Menjelang bulan suci Ramadan, harga daging sapi terus naik. Salah satunya di Pasar Kosambi, Bandung. Harga daging sapi yang semula Rp140.000 naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Sementara daging paha sapi tembus hingga Rp170.000 per kilogram dari yang semula Rp150.000. Kenaikan ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Misalnya di sini asalnya 14.5, sekarang jadi 15.5-an, sekitar segitu. Ada yang, tapi emang beda-beda sih. Ada macam-macam, ada yang 14, 15, 17 gitu. Sementara itu harga cabai juga ikut naik, seperti di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Harga cabai merah naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari yang sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi karena kondisi cuaca yang membuat banyak petani gagal panen. Dari Bandung dan Jember, Ervan David, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo Sore masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda berikut. Tetap di Sindo Sore.